Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang Senin 25 Januari 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema kita yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi integritas. Integritas. Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai ayat 9. Namun saya bacakan yang menjadi pokok pertimbangan kita dengan tema integritas berbunyi demikian. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Demikian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Saya harapkan Bapak, Ibu, saudara-saudara membaca lengkap dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 9. Tema kita yang berbunyi integritas. Saya coba membuka kamus, apa arti integrity? Apa arti integrity? Integritas. Saya temukan salah satu berbunyi uprightness of character, honesty, undivided. Saya coba artikan kata ini yang lebih kurang saya artikan demikian: berpegang pada kebenaran, jujur, manis kelakuannya. Berpegang pada kebenaran, jujur, manis kelakuannya, dan tidak tergoyahkan. Saya rasa saudara-saudari lebih banyak tahu arti dari integriti ini. Tetapi kali ini kita coba melihat aplikasinya melalui kehidupan hamba Tuhan Yusuf. Pada saat itu sebagai budak di rumah seorang pejabat negara Mesir, yaitu Tuan Potifar. Tuan Potifar membeli Yusuf dari pedagang orang Ismail, yang juga orang Ismail ini membelinya dari tangan saudara-saudara Yusuf di tanah Kanaan. Memang mendapat seorang budak itu biasa bagi mereka. Kalau budak itu tidak cocok, mereka boleh ganti, atau budak itu bisa dijual. Budak itu bisa diperlakukan sewenang-wenang, atau kalau budak itu berbuat salah, dia bisa dihukum. Jadi budak harus taat pada majikan. Kita melihat keberadaan Yusuf sebagai pribadi yang mendapat status budak. Sebenarnya kelahirannya bukan dari keluarga budak. Orang tuanya kaya, berkecukupan, dan Yusuf adalah anak emas, anak kesayangan ayahnya Yakub. Keadaannya berubah pada saat dia tidak berdaya dan dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Demikianlah Yusuf menjadi budak, statusnya berubah dari anak kesayangan menjadi budak bagi orang lain. Namun statusnya di hadapan Tuhan tidak akan berubah.
Tuhan tetap menyertai dia, walaupun sebagai budak. Dan justru disitulah terlihat integritasnya. Dalam status budak ini akan terlihat integritas. Apakah dia memiliki integritas yang utuh, integritas yang tinggi, walaupun sebagai budak, kokoh atau tingginya kadar integritas seseorang akan terlihat melalui situasi hidup, senang atau menderita, ditambah lagi dengan cobaan-cobaan atau godaan-godaan, atau menurut kamus tadi, senang, susah, godaan, derita. Bagi yang memiliki integritas yang tinggi, maka dia tetap pegang kebenaran, jujur, manis kelakuannya, tidak tergoyah. Kalau tidak memiliki integritas tinggi, maka karakternya berubah. Kemana angin berhembus, dia menuruti apa kata orang lain, godaan. Dia berani melawan kata hatinya dalam kebenaran, menjadi loba dan menjadi kejam. Mari saudara-saudari, sejenak kita mengenakan kata integritas kepada pejabat di negeri kita, di negeri ini. Mereka menjadi pejabat melalui sumpah dan menunjukkan kesungguhannya sebagai pejabat. Tetapi karena godaan, uang, jabatan, mereka korupsi, menyalahgunakan jabatan, melanggar sumpah. Mereka tidak memiliki integritas. Ada dari mereka yang tertangkap dalam kejahatannya, namun ada juga yang tidak tertangkap. Mereka yang tertangkap dihadapkan kepada pengadilan, tetapi pengadilan lupa bahwa salah satu tuntutan ialah mereka melanggar sumpah, sehingga tidak memiliki integritas. Bagaimana dengan Yusuf? Dia diminta atau disuruh oleh majikannya, yaitu istri Tuan Potifar, yang melihat Yusuf tampan, ganteng, maka birahinya menyala-nyala dan meminta agar Yusuf tidur dengan dia. Suatu suasana yang kondusif sebetulnya untuk melakukan kejahatan itu. Tetapi Yusuf memiliki integritas yang kokoh. Dia tetap berpegang pada kebenaran dan tidak tergoyahkan, jujur, walau sebagai budak yang sebetulnya harus taat. Dia masih berpikir jernih, maka dia menampik perintah dan permintaan majikannya dengan berkata, "Di rumah ini tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Rupanya Yusuf masih takut dan tetap takut akan Tuhan. Saya bercermin, saudara-saudari, dari ungkapan dan integritas Yusuf yang tinggi ini. Kalau ini terjadi, kalau ini terdapat, menjiwai pemimpin di negeri ini, maka negeri kita ini begitu makmur dan begitu indah. Mari saudara-saudara, kita renungkan tema integritas, yaitu berpegang pada kebenaran, jujur, manis kelakuannya, tidak tergoyahkan, melalui pokok sebagai berikut. Pertama, setinggi apa integritas Anda? Setinggi mana, sekokoh mana, sebesar apa integritas kita? Atau tidak penting karena bergantung kepada situasi.
Tidak perlu integritas. Lihat situasinya. Yang kedua, kalau Anda memiliki integritas kokoh, antara lain tidak mau curang atau tidak mau korupsi, apa landasannya? Apakah landasannya tidak butuh uang? Apakah landasannya takut dipenjara? Apa landasannya Anda memiliki integritas? Yang ketiga, pernahkah Anda seperti Yusuf, tidak mau melakukan perintah atau menolak tawaran yang terlihat enak, menguntungkan, tetapi melanggar integritas? Apa alasannya selain takut akan Tuhan, sehingga saudara tidak melakukan mencurangi integritas Anda? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini adalah hari pertama dalam hari kerja pekan ini, di mana kami hadir dalam kerja, dalam aktivitas, bergaul, berjanji, melanjutkan kehidupan. Kami harus kokoh dalam takut akan Tuhan, yang membentuk diri kami memiliki integritas yang tinggi. Roh Kudus menolong agar kami mampu bertahan sebagai pribadi yang berintegritas. Pada kesempatan ini, salah satu bidang yang menjadi perhatian bangsa dan masyarakat kami ialah wabah COVID-19. Banyak saudara kami yang terpapar COVID ini yang sangat mengkhawatirkan. Doa kami bagi mereka, Tuhan memberkati supaya lekas sembuh. Juga kami berdoa untuk pemerintah yang melaksanakan vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan berhasil. Mereka yang sakit berbagai-bagai penyakit, Tuhan menjamah, memberi kekuatan dan kesembuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, hadir di masyarakat agar kami berperan aktif sebagai saksi dan pelayan Kristus, membawa kebenaran, kejujuran, dan berkelakuan yang manis. Inilah doa kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.